Welcome to Answer, segmen aku berbagi informasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Wah, udah lama banget nih aku nggak bikin video. Ya, jadi kemarin itu lagi lumayan jadwalnya padat untuk submit thesis, jadi ini baru ada, dan alhamdulillah ini ada kesempatan untuk buat video. Dan di kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing tentang pengalaman studi di Kanada. Terutama kali ini aku sharing tentang apa saja sih yang perlu kita atur atau perlu kita lakukan saat pertama kali datang, saat minggu-minggu awal sampai di Kanada. Jadi tadi aku udah ngelis beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Jadi langsung saja yang pertama. Yang pertama terkait dengan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan salah satu hal yang sangat penting kita harus perhatikan. Jadi di sini kalau berdasarkan dari pengalaman aku sendiri dan juga pengalaman teman-teman yang study di sini, ada dua tipe. Yang pertama adalah kita mencari tempat tinggal saat kita masih di Indonesia, dan ada juga yang mencari tempat tinggal ketika sudah sampai di sini. Kalau aku sendiri, aku mencari tempat tinggalku yang saat ini ku tempatin saat aku masih di Indonesia, karena waktu itu aku berpikiran kalau sudah sampai ke negara tujuannya, sudah sampai di sini, aku pengen sudah tenang gitu bahwa aku punya tempat untuk aku singgahi. Kalau di Kanada, khususnya di Montreal sendiri, bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan informasi tentang apartemen, tempat tinggal sebelum kita datang ke sini? Jadi ada beberapa website, dan juga ada informasi yang bisa kita gali. Yang pertama adalah melalui Facebook group. Mungkin teman-teman agak ini ya, kok masih pakai Facebook sih gitu. Iya, kalau di sini itu Facebook tuh masih banyak digunakan untuk komunikasi, untuk sharing-sharing kayak gitu. Jadi waktu itu aku mengaktifkan kembali, aktif lagi lah di Facebook setelah di Indonesia sudah nggak begitu aktif. Kemudian di situ aku gabung di grup housing di Montreal, kemudian grup di housing khusus untuk mahasiswa McGill. Jadi ada grup khusus untuk pencarian apartemen atau pencarian rumah. Jadi teman-teman nanti gabung saja di grup itu, nanti akan banyak banget informasi dan banyak banget teman-teman yang posting gitu, kira-kira ada apartemen yang sedang kosongkah di bulan ini kayak gitu. Jadi waktu itu aku nemu di Facebook, kemudian aku menghubungi kontak personnya di situ, kemudian diskusi kira-kira bagaimana prosedurnya untuk dapat di apartemen itu, dan kalau aku datang tanggal segini kira-kira bisa apa enggak. Jadi semacam segala komunikasi yang dibutuhkan gitu udah aku omongin pada saat masih di Indonesia kayak gitu. Dan aku saranin sih, kalau ini saran dari pribadi aku ya, teman-teman mencari dulu sebelum sampai ke sini gitu. Jadi pas sudah sampai sini tuh udah tenang, tinggal mengatur beberapa keperluan-keperluan yang lain. Selain dari grup Facebook, informasi juga dapat kita gali dari website. Salah satunya ada di website kijiji.com. Di sana juga nanti misalkan teman-teman nyari untuk renting apartemen, kayak renting house gitu, nanti bisa banyak informasi di situ, dan biasanya sudah dicantumkan nomor telepon atau email di iklan tersebut, seperti itu. Kemudian di kampus sendiri itu sebenarnya ada housing atau semacam asrama gitu buat mahasiswa, dan itu juga bisa menjadi pilihan yang tepat ketika teman-teman masih ragu dan belum menemukan tempat tinggal yang cocok menurut teman-teman. Housing yang ditawarkan McGill juga merupakan pilihan yang akan sangat membantu, terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke sini gitu.
mengapa saya memilih off campus daripada on campus, karena pada waktu itu di Facebook aku udah menemukan tempat yang cocok, sehingga aku rasa ya udah aku ambil yang ini aja kayak gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ingin menggali info lebih lanjut tentang yang informasi apartemen atau asrama dalam kampus, nanti bisa ke website dari McGill Housing. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya yang perlu kita urus adalah bank, yaitu adalah bank. Jadi kita perlu mendaftar bank apa yang kira-kira teman-teman itu paling cocok lah dengan preferensinya teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan di Montreal sendiri juga ada banyak informasi, banyak list bank apa saja. Nanti di masing-masing itu sudah dijelaskan kira-kira apa sih yang dipromosikan oleh bank ini, bank ini, bank ini. Jadi nanti tinggal preferensi teman-teman. Kalau saya sendiri waktu itu saya memilih BMO, Bank of Montreal. Kenapa? Karena kantornya sebenarnya adalah satu-satunya yang paling dekat dengan rumah aku, tinggal jalan kaki, sehingga aku putuskan ya udah ngambil bank ini aja, karena kalau misalkan nanti ada apa-apa bisa lebih mudah gitu untuk ngurusnya. Selanjutnya adalah ya kartu telepon. Kartu telepon juga sangat penting karena ketika kita udah sampai di sini pasti kita perlu komunikasi dengan kolega kita, komunikasi dengan misalkan profesor, atau komunikasi dengan teman kita yang ada di Indonesia juga. Jadi kita perlu ada kontak information kan. Nah di situ teman-teman harus mengurus kartu telepon. Nah di sini itu juga seperti tadi bank tadi, ada beberapa pilihan yang kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi teman-teman. Di masing-masing provider biasanya nanti ada pilihan, misalkan yang kalau kalian pengen punya yang datanya yang banyak, pasti harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan yang datanya itu lebih sedikit kayak gitu. Dan nanti banyak banget pilihan kok di situ. Teman-teman bisa mensortir kira-kira yang paling kalian butuhkan seperti itu. Kemudian SIN number. Nah, untuk di sini kenapa SIN number ini penting? Karena SIN number ini biasanya yang digunakan ketika teman-teman misalkan bekerja di kampus sebagai asisten, ataupun ketika teman-teman ingin mendaftar untuk mendapatkan akses ke program-program pemerintah seperti itu. Oh ya, ini juga sangat penting nih teman-teman, yaitu ngurus kartu mahasiswa. Karena kalau di kartu mahasiswa kan nanti kita mendapatkan nomor mahasiswa. Karena kalau kita mengisi apa-apa gitu yang berkaitan dengan akademik, nomor itu yang sangat penting gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang teman-teman harus urus di awal kali saat datang di negara tujuan. Setelah itu kartu transportasi ini terutama bagi teman-teman yang membutuhkan banyak transportasi. Misalkan jika ke kampus harus pakai bis atau pakai metro kayak gitu. Jadi teman-teman penting untuk mengurus transportasi. Di sini transportasi sendiri tadi aku ngecek ya, karena di pandemi ini pengurusannya bisa baik lewat online ataupun bisa lewat by mail gitu. Nanti lebih dipermudah di situasi seperti sekarang ini. Oh iya, kemudian juga kalau misalkan pas teman-teman tadi ya, untuk yang masalah rumah juga dipastikan kira-kira di rumah itu internetnya sudah ditanggung apa belum, kemudian listriknya sudah ditanggung apa belum, kayak gitu. Waktu itu pas aku datang pertama di sini, karena aku sublease, maksudnya adalah aku meneruskan dari orang yang sebelumnya udah tinggal di apartemen aku, jadi pengurusan listrik dan kawan-kawan tuh sudah diatur sama roommateku kayak gitu. Jadi aku nggak perlu mengatur dari awal. Tapi setelah 1
tahun, sekitar oh enggak, setelah 8 bulan, ya sekitar 6, setelah 6 bulanan lah. Setelah 6 bulanan temanku kan udah selesai, jadi mereka keluar dari apartemen dan aku menjadi satu-satunya yang ada di apartemen, sehingga di sana aku harus ngurus listrik rumah sendiri dan ngurus internet rumah. Dan di sana caranya adalah kita waktu itu aku daftar ke Hydro-Québec. Di sini adalah alat penyedia listriknya ya, yang ada di Montreal, ada di Quebec. Kemudian kita telepon terus bilang kita mau registrasi untuk listrik di apartemen nomor ini, di jalan ini, dan semacamnya. Jadi memberikan informasi. Setelah kita memberikan informasi dan terdaftar, jadi mereka nanti akan kirim bill tiap 2 bulan sekali ke alamat email kita ataupun ke ke websitenya mereka. Kemudian kita bisa login dengan username yang sudah kita buat, seperti itu. Kemudian internet juga waktu itu aku harus ngurus lagi dari awal. Jadi aku waktu itu telepon dengan perusahaan yang penyedia internet, kemudian daftar. Dan seperti listrik, jadi nanti billnya akan dikirim ke alamat kita, seperti itu. Jadi di sini memang dilatih untuk bisa mandiri teman-teman, mengurus listrik sendiri, mengurus internet sendiri, seperti itu. Ya pas awal-awal sih agak sedikit karena nggak terbiasa kali ya, jadi agak sedikit ngerasa ribet gitu. Tapi sebenarnya sih kalau udah dijalanin, alhamdulillah mudah kayak gitu. Kemudian apa lagi ya, coba aku cek lagi, tadi aku udah membuat listnya. Oke. Tempat tinggal udah, listrik, internet. Oke. Ya, ini juga sangat penting nih teman-teman. Belanja bahan pokok ya pasti sangat penting ya untuk bahan pokok makanan kita. Kalau aku saranin sih kepada teman-teman sebelum datang ke sini, setidaknya bawa makanan instan dari Indonesia, karena seperti aku waktu itu pas datang pertama kali ke sini dan belum tahu ini ya marketnya gimana. Jadi aku waktu awal-awal itu masih masak mie instan, masak bubur instan kayak gitu. Jadi penting teman-teman untuk menyediakan dari Indonesia untuk dibawa ke sini. Iya, jadi waktu itu pertama minggu awal aku belanja bahan pokok, belanja peralatan dapur, karena di apartemenku adalah unfurnished, jadi artinya adalah kosongan, tidak ada yang disediakan sama landlordnya. Kita harus beli sendiri barang-barang untuk keperluan kita. Jadi di minggu awal itu aku beli keperluan alat-alat memasak, kemudian bahan-bahan pokok untuk makanan, seperti itu. Kayaknya tadi aku udah aku sampaikan semua. Iya. Dan ini sih teman-teman paling penting tadi ya, yang untuk tempat tinggal. Sebelum memutuskan untuk memilih tempat tinggal di situ, tolong dipastikan kalian sudah jelas dengan peraturan di apartemen tersebut gitu, karena kadang masing-masing apartemen tuh punya peraturannya sendiri-sendiri. Misalkan ada peraturan bahwa untuk nyewa apartemen itu harus 1 tahun, jadi artinya selama 1 tahun itu adalah tanggung jawab teman-teman untuk membayar apartemen, sehingga ketika teman-teman itu mau pindah tapi ternyata listnya atau ternyata surat sewanya tadi itu belum selesai, itu masih menjadi tanggung jawab teman-teman untuk membayar apartemen tersebut. Tapi ada juga yang kemarin tuh kasusnya temanku, ada yang surat sewa apartemennya itu tidak sampai setahun, jadi per bulanan juga ada. Jadi kalau misalkan per bulan, artinya ketika teman-teman itu memutuskan untuk pindah misalkan di tengah-tengah, tidak ada masalah, teman-teman tidak terbebani untuk membayar di bulan-bulan selanjutnya, seperti itu. Jadi
kalau saranku dipastikan benar tentang aturan-aturan per apartemennya dan dipilih yang kira-kira teman-teman memang sanggup dengan aturan itu dan siap dengan aturan itu. Seperti itu sih. Kayaknya udah aku sampein ya secara garis besarnya. Oke, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti aku jawab. Dan kalau misalkan kalian juga punya request, kira-kira kedepannya akan bahas apa lagi? Ya, nanti disampaikan saja. Ya, cukup sekian informasi kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang kira-kira memiliki pertanyaan terkait hal-hal tersebut. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Have a good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.